Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3 muatan matematika tentang menghitung penjumlahan bilangan ratusan. Sudah siap ya? Nah, Ibu akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan soal cerita, penjumlahan dengan bantuan gambar, penjumlahan dengan cara bersusun pendek, dan penjumlahan dengan cara bersusun panjang. Nah, ingat-ingat ya, sebelum Ibu bahas satu persatu, kita harus ingat dulu penjumlahan itu apa ya? Penjumlahan itu nih simbolnya. Ingat ya, seperti ini. Itu paling harus diingat. Simbol penjumlahan itu seperti ini. Nah, kalau yang kayak gini itu pengurangan ya. Nah, kemudian kalau dalam penjumlahan ratusan itu kita harus sudah hafal dan bisa membedakan nilai tempat satuan, puluhan, dan ratusan. Nah, kemudian kalau dalam soal cerita itu ada kata kuncinya ya. Nih, yaitu ada apa ya kata kuncinya? Pertama, datang lagi. Nah, kedua, membeli lagi. Ketiga, diberi lagi. Keempat, naik lagi. Dan kelima, mendapat lagi. Nah, kalau anak-anak ada atau menemukan kata seperti itu dalam soal cerita penjumlahan, berarti itu soal cerita tentang menjumlahkan ya. Itu caranya. Kemudian nih, Ibu punya contoh soal cerita ada 2. Yang pertama, Ibu membeli 5 buah jeruk. Nah, kemudian Ibu membeli lagi 4 buah jeruk. Nah, yang ditanyakan berapakah semua jumlah jeruk yang Ibu miliki? Nih, kalau kelas 1 ya 5 berarti ditambah 4, 5-nya disimpan, 4-nya di sini. 5, 6, 7, 8, 9. Itu masih bisa menggunakan jari tangan ya. Nah, kalau sekarang kelas 2 penjumlahannya sudah ada 3 angka. Nih contoh ceritanya. Di sebuah toko terdapat 138 butir telur. Toko itu mendapat tambahan lagi 121 butir telur. Nah, yang ditanyakannya berapa jumlah semua telur pada toko itu? Wah, dua-duanya angkanya ada 3 ya, ratusan. Bisa nggak ya kalau pakai jari? Tidak bisa. Nah, caranya yang pertama bisa menggunakan dengan bantuan gambar yang tadi ya. Nih, ada contohnya ya, bantuan gambar. Contoh tadi berapa? 138, ada gambarnya, ada 100 ditambah 30 ditambah 8, diuraikan sesuai nilai tempat, kemudian ditambah 121. Ada gambarnya juga ya, ini kubus satuan. Nah, ini menggunakan bantuan gambar. Ada 100, ada 20 puluhannya, dan 1 satuannya. Kemudian dijumlahkan sesuai nilai tempatnya. 8 ditambah 1, 9. Kemudian 30 ditambah 20. Angka di belakangnya dulu. 0 ditambah 0, 0. 3 ditambah 2, 5. Nah, sudah. Kemudian menjumlahkan ratusannya. 100 ditambah 100 yaitu 200. Kemudian kita jumlahkan kembali untuk hasil akhirnya menjadi 259 telur ya. Nah, ini merupakan cara bantuan gambar dari soal cerita tadi. Kemudian ada cara dengan bersusun pendek. Nih, soal ceritanya sama ya yang tadi. Nih, ada 138 telur, kemudian mendapat tambahan lagi 121. Bagaimana dengan cara pendek? Kita harus menyusun ke bawah
bilangan yang akan dijumlahkannya 138, kemudian 121-nya di bawahnya. Nah, sama seperti tadi. Kalau ingin mendapatkan hasilnya, dijumlahkan sesuai nilai tempatnya. Ya, sudah ada nih contohnya. 8 ditambah 1, 9. Satuannya sekarang puluhannya. 3 ditambah 2, 5. Dan 1 ditambah 1, 2. Itu ratusannya. Jadi hasil akhirnya 259. Sama ya hasil akhirnya dengan yang tadi. Nah, ini kita harus menguraikan nilai tempatnya. Kemudian cara yang terakhir, ada cara bersusun panjang. Kalau tadi susun pendek, sekarang susun panjang. Apa Bu bedanya? Nah, kalau susun panjang, kita harus menguraikan bilangannya sesuai nilai tempat. Ya, kita harus tahu misalkan 138 berarti ratusannya 100, puluhannya 30 dan satuannya 8. Kemudian 121 berarti ratusannya 100, puluhannya 20 dan satuannya 1. Kemudian setelah diuraikan ya sesuai dengan nilai tempatnya, seperti tadi kita menjumlahkan bilangan tersebut sesuai nilai tempatnya. Seperti tadi, satuan dengan satuan lagi, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Ya, angkanya sama. Tuh, kemudian setelah ada bilangannya sesuai nilai tempat, ada 200, ada 50, dan ada 9, kita menjumlahkan untuk hasil akhir menjadi 259. Ingat ya, kalau ratusan itu angkanya ada 3, kalau puluhan itu angkanya ada 2, kalau satuan itu angkanya ada 1. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Nah, untuk tugasnya ada 2 soal ya, seperti pada ini nih, di sini sudah ada ya 2 soal tersebut. Ada soal pertama dan soal kedua. Soal ke-1 dan kedua itu dua-duanya diselesaikan dengan soal pertama cara pendek dan cara panjang. Soal kedua pun diselesaikan dengan cara pendek dan panjang ya. Boleh nanti setelah selesai dikerjakan, hasilnya difoto kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Boleh nih kalau misalkan mau ditulis soalnya boleh, ataupun misalkan hasilnya aja juga boleh ya, asal menggunakan 2 cara, yaitu cara pendek dan panjang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.